Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Dan hari ini saya akan sharing buat setiap kita tentang satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami terus ada sampai hari ini, kami tahu ini adalah kebaikan Tuhan buat kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, setelah kemarin kita meneruskan apa yang sudah di-sharingkan di ibadah raya kita pada hari Minggu kemarin. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Hari ini saya akan meneruskan apa yang minggu lalu kita bahas. Kita sedang ada dalam kitab Matius, saudara. Dan hari ini kita akan ada di Matius pasal yang ketiga. Di situ bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah saudara, kalau saudara ingat pada hari Sabtu, saya membahas tentang pada saat itu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi Tuhan dan pemimpin dalam kehidupan kita? Nah hari ini saudara, kita akan teruskan di ayat-ayat yang di bawahnya. Saudara, kalau saudara baca di situ, ketika Yohanes Pembaptis tampil dan dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, maka pada saat itu datang orang-orang Farisi dan orang Saduki, dan kemudian Yohanes Pembaptis berkata bahwa siapakah yang berkata bahwa kalian bisa terlepas dari murka Allah, karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalimat ini sangat powerful, saudara, karena di situ Yohanes bilang begini, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Mari kita lihat siapa orang Farisi, siapa orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki itu adalah pemimpin-pemimpin dari agama Yahudi pada saat itu. Mereka bertugas di bait Allah, mereka public figure pada saat itu. Satu kali dalam satu kejadian Yesus pernah berkata, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara tahu bahwa orang Farisi dan orang Saduki mereka sangat luar biasa dalam segala hal yang menyangkut dengan agama. Mereka rajin berpuasa, mereka rajin beribadah, mereka rajin melayani, bahkan mereka memimpin kebaktian di rumah Allah. Tapi saudara, semua yang mereka lakukan itu bukan datang dari kesadaran akan Tuhan, tapi datang dari keinginan-keinginan mereka untuk dihormati, untuk dikagumi, dan mereka menjadikan standar mereka itu menjadi standar kerohanian buat orang-orang yang ada di bangsa itu pada saat itu, saudara. Jadi apa yang mereka anggap benar, walaupun hal itu tidak sepadan dengan firman Tuhan, dengan kitab Taurat, tapi pada saat itu karena mereka punya kepentingan, maka mereka bisa melakukan segala sesuatu semau-mau mereka, sehingga mereka suka sekali terlihat sangat rohani begitu ya. Mereka suka sekali terlihat berdoa, mereka suka sekali terlihat bahwa mereka itu rajin beribadah. Nah, dan Yohanes Pembaptis bilang begini, kalau kamu tidak memberi dirimu dibaptis, dan kalau kamu tidak bertobat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu, kamu gak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Yohanes mau kasih tahu begini, orang yang tidak pernah menyadari betul bahwa ibadah itu berhubungan dengan hati kita dengan Tuhan. Ibadah itu bukan soal apa yang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan agama dan lain sebagainya. Ibadah itu adalah bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan kita. Ada banyak orang ke gereja, ada banyak orang yang berdoa, tapi mereka nggak berjumpa dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka berjumpa dengan hasrat-hasrat duniawi mereka. Dan itu adalah salah di hadapan Tuhan. Ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, jangan kita mengawali sesuatu dengan kerohanian, kemudian kita mengakhirinya di dalam daging. Ada banyak orang yang kerinduannya sih oke beribadah, kerinduannya sih oke melayani, tapi tujuannya sebenarnya adalah supaya dihormati orang, supaya dilihat orang, supaya kita kelihatan bahwa kita juga punya standar yang sama dengan orang lain. Nah, itu salah di hadapan Tuhan, karena pertobatan yang sesungguhnya adalah perubahan cara berpikir kita. Ada perubahan paradigma kita. Dari yang kita melakukan segala sesuatu untuk dilayakkan, untuk mendapat sesuatu, kita berubah menjadi melakukan segala sesuatu karena kita telah menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat jauh berbeda. Orang Farisi dan orang Saduki melakukan segala sesuatu supaya mereka mendapatkan sesuatu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu adalah kita melakukan segala sesuatu. Kita berdoa, kita berpuasa, kita beribadah, kita merenungkan firman. Karena
Yesus telah mati buat kita dan kita telah menerima kasih Allah yang besar. Sehingga kita tahu tanpa Dia kita tidak bisa, tanpa Tuhan kita nggak mampu, hanya Dia kemampuan kita, hanya Dia kekuatan kita. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu punya pengertian seperti ini. Kalau kita sudah berubah dengan cara pandang kita, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi melakukan segala sesuatu seperti orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan. Kita terus beribadah sampai hari ini. Kita terus memberikan hidup kita bagi Tuhan sampai hari ini. Bukan supaya kita mendapat sesuatu, tapi karena kita telah menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Kita menjadi berkat buat orang lain karena kita telah terlebih dahulu menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bukankah ini powerful, saudara? Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih sering sekali kita merasa bahwa kita berdoa supaya dapat sesuatu. Saya mengerti banyak dari kita punya pergumulan, saya sendiri punya pergumulan. Tapi coba begini saudara, waktu kita berdoa, mari bersyukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan sediakan, apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin belum nyata di depan kita, tapi saudara tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan, itu pasti saudara. Tuhan berkata Dia telah menyediakan segala sesuatu buat kita. Makanya kalau saudara sedang sakit, mari berdoa dan bersyukur. Tuhan terima kasih buat kesembuhan. Tuhan terima kasih buat pemulihan. Walaupun mungkin belum terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan melakukan buat kita. Kalau saudara berdoa untuk pekerjaan, mari berterima kasih buat pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat pekerjaan. Tuhan terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat kecukupan. Terima kasih buat keluarga yang baik, pelayanan yang baik. Terima kasih buat pekerjaan yang baik. Itu adalah bentuk kita bahwa kita percaya Tuhan telah menyediakan buat kita. Dan kita datang bukan untuk meminta, tapi karena Tuhan telah memberikan buat setiap kita dan kita menerimanya dengan iman. Saudara, jawaban doa itu adalah tergantung bagaimana waktu yang tepat di mata Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara, biar apa yang saya bagikan malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.